besok pun ya semua kita lebih memaksimalkan ya kepada semua kita untuk terus mengajak ya saudara-saudara kita, ya ikhwah dan akhwat kita, kenalan-kenalan kita untuk mengikuti kegiatan tersebut. Terlebih lagi ya besok adalah pembahasan yang insya Allah tidak kalah lebih penting, ya tidak kalah lebih menarik untuk kita dengarkan, ya. Oleh karena ini akan terkait dengan bagaimana setelah hari berbangkit itu, ya peristiwa-peristiwa, rentetan peristiwa besar yang akan kita alami setelah hari berbangkit, ya setelah hari kiamat tersebut, ya. Dan tentu saja jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, lagi-lagi ya buah yang kita inginkan dari kegiatan ini adalah bagaimana untuk kita semakin sadar dan semakin mau beramal, ya mau berbekal, ya oleh karena ini adalah bekal terbaik yang kita siapkan ya daripada hari kiamat itu sendiri. Ya, kita ingat ketika ada seorang Arab Badui datang kepada Rasulullah SAW. Ya, orang Arab Badui itu adalah orang Arab pegunungan yang kedatangannya seringkali dirindukan oleh para sahabat. Ya, kedatangannya, kehadirannya di tengah-tengah Rasulullah SAW seringkali dirindukan oleh para sahabat. Ya, kenapa? Karena kalau orang Arab Badui datang hadir di tengah-tengah Rasulullah, maka dia datang dengan pertanyaan-pertanyaannya, dan pertanyaan yang terkadang oleh para sahabat tidak sempat tanyakan, tetapi mereka tanyakan. Dan itu akhirnya membuat para sahabat mendapatkan faedah baru, ya faedah yang tidak pernah didengarkan sebelumnya. Ya, kejadian ketika seorang Arab Badui datang dan kemudian menanyakan kepada Rasulullah, mengatakan, ya Rasulullah, mata sa'ah. Ya, wahai Rasulullah, kapan terjadinya hari kiamat? Ya, bagi para sahabat ini sesuatu yang tidak perlu lagi ditanyakan. Dia sesuatu yang tidak perlu lagi dipertanyakan, oleh karena ya bagi para sahabat ini sesuatu yang sudah jelas. Dalil-dalilnya sudah sangat jelas. Ya. Tetapi jamaah sekalian, dengan pertanyaan orang Arab Badui ini, mata sa'ah, ya, kapan terjadinya hari kiamat? Ya, as-sa'ah tadi bagi ikhwah yang ikut pasti sudah tahu itu. Kenapa hari kiamat itu dikatakan as-sa'ah? Ya, pasti sudah tahu kalau ikut materi tadi. Ketika orang Arab Badui bertanya, mata sa'ah, kapan terjadinya hari kiamat? Ya, maka Rasulullah bukan menjawab, tapi justru balik bertanya. Dan ini yang saya katakan tadi, ada faedah baru ya para sahabat dapatkan ketika seorang Arab Badui bertanya. Rasulullah justru bertanya balik, mengatakan, wa ma a'addatta lis-sa'ah, dan apa yang engkau siapkan untuk hari kiamat? Ya. Jawaban yang jauh lebih penting, jauh lebih mendesak, jauh lebih asasi, ya, yang harusnya kita ketahui dan lebih kita siapkan ketimbang kapan terjadi hari kiamat. Ya, dan ini bukan berlaku hanya buat orang Arab Badui itu, tetapi berlaku buat kita semuanya. Ya, ma'adatna lisa, apa yang kita siapkan untuk hari kiamat? Ya, karena itu persiapan bekal untuk hari kiamat ini jauh lebih penting untuk kita siapkan ketimbang bertanya mengetahui kapan terjadinya hari kiamat. Ya, baik. Termasuk ikhwas sekalian, saya pribadi dan mungkin semua antum merasakan ketika kita mendengarkan penjelasan tadi, rasa-rasanya kita rasa-rasanya kita lemas, rasa-rasanya kita hampir-hampir saja kita mengatakan kita putus asa. Ya, oleh karena ini sudah sangat dekat. Ya. Tetapi untuk diingat, dan Ustadz kita sudah ingatkan bahwasanya dengan mengetahui hari kiamat ini, tanda-tandanya berikut dengan akan kedatangannya, kita tidak boleh berputus asa. Ya, kita tidak boleh berputus asa. Bahkan ketika di tangan kita ada satu biji kurma sekalipun, ya, dan kita ketahui bahwasanya hari kiamat akan terjadi besok, itu pun kita tetap dianjurkan untuk optimis dan menanam biji itu. Ya. Karena itu ikhwas sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mendengarkan penjelasan tadi, apa yang antum semua rasakan, maka seharusnya semakin menggugah kita untuk berbuat. Semakin menggugah kita untuk beramal. Ya, beramal soleh. Ya. Dengan berbagai amal soleh
yang kita bisa persembahkan. Sekali lagi melalui kesempatan yang berbahagia ini, saya mengajak diri saya dan kepada semua ikhwah kita, besok satu hari yang sangat berharga itu untuk kita tidak lalaikan, kecuali kita menyiapkan diri kita hadir, menyiapkan mengajak semua yang kita bisa ajak. Oleh karena ya ini sesuatu yang sulit kita adakan dan dia sangat berharga buat kita. Yeah. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, adapun materi kita kali ini ya sesuai dengan judul yang mungkin panitia sebarkan ya, masih ada kaitannya dengan pembahasan kita pada firman Allah Subhanahu wa taala pada surah An-Nisa ayat 34 ya. Dan insyaallah malam ini akan kita lanjutkan pada ayat ke-35. Ya, ayat ke-35. Setelah ikhwas kalian, pada ayat ke-34 itu, ya, pada ayat ke-34 itu Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, ya ini kita sedikit review ke ayat ke-34 sebelum masuk ke ayat 34, ayat ke-35. Karena dalam ilmu munasabatul ayah, keterkaitan ayat 34 dengan ayat 35 ini erat kaitannya. Ya, erat kaitannya. Ya. Pada ayat 34 ya sekalian dijelaskan bahwasanya seorang laki-laki adalah pemimpin buat seorang wanita, ya, pemimpin terhadap rumah tangganya. Ya. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Ya, seorang laki-laki adalah pemimpin terhadap wanita. Ya. Kenapa demikian? Dijelaskan dalam ayat itu bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd. Ya, sebagaimana itu telah dilebihkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya terhadap yang lain. Ya, seorang laki-laki pekan lalu ya sudah kita jelaskan dia dilebihkan dari sisi fisiknya, ya, dia dilebihkan dari sisi akalnya, ya, dia dilebihkan dari sisi yang lain-lainnya, ya, sehingga pantaslah kalau kemudian dengan kelebihan-kelebihan itu dia menjadi pemimpin terhadap wanita, ya. Dan pekan lalu kita juga sudah jelaskan, ya, bahwasanya asbabun nuzulnya ayat ini, ya, sebab turunnya ayat ini menjelaskan adanya salah seorang yang datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengadukan, ya, melaporkan tentang sikap suaminya. Ya, sikap suaminya. Ya. Maka dengan itu jamaah sekalian, ya, awalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwasanya ya dia akan dikisos. Ya, suami itu pantas untuk dikisos. Tapi kemudian turunlah ayat ini menjelaskan bahwasanya laki-laki itu memang adalah pemimpin buat istrinya. Ya, maka dengan itu kemudian ya menjelaskan bahwasanya yaitu adalah hak bagi seorang suami kepada istrinya. Meskipun kemudian dalam lanjutan ayat ini disebutkan bahwasanya kalau kemudian ditemukan adanya indikasi-indikasi pelanggaran dari seorang istri, maka seorang suami hendaknya tidak langsung pada pemukulan. Ya, hendaknya tidak langsung pada tindakan-tindakan keras ya yang bisa berefek lebih buruk daripada yang diinginkan. Tetapi kemudian disebutkan tahapan-tahapan yang disebutkan. Ya. Bagaimana seorang laki-laki terlebih dahulu untuk menasihatinya dengan kalimat-kalimat yang bijaksana, ya, nasihat yang baik. Ya. Setelah itu kemudian ya hendaknya dilakukan dengan pisah ranjang, ya. Dan kalaupun itu juga sudah dilakukan, ya, maka boleh dengan pukulan, tetapi dengan pukulan yang mendidik, ya, pukulan yang tidak menyakitkan, pukulan yang tidak memberi bekas, ya, pukulan yang tidak memberi bekas, ya. Demikianlah ikhwas kalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tahapan-tahapan yang telah disebutkan dalam ayat ke-34. Ya, hingga kemudian ditutup dengan firman Allah Subhanahu wa taala, ya,
Innallaha kana aliman kabira. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui lagi Maha besar. Artinya apa, ikhwas sekalian? Kita ingin pertegas ayat terakhir ini, bahwasanya kalau pada pembahasan sebelumnya laki-laki dilebihkan, ya disebutkan keutamaannya, disebutkan kelebihan-kelebihannya dibandingkan dengan seorang wanita, maka ayat ini mengingatkan bahwasanya jangan sampai dengan kelebihan itu membuat kita lupa dan membuat kita sombong, membuat kita angkuh. Ya, oleh karena adanya kelebihan-kelebihan yang Allah Subhanahu wa taala kelebihan-kelebihan yang dilebihkan pada seorang laki-laki. Maka untuk diingat, innallaha kana aliman kabira. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui dan lagi Maha besar. Bahwasanya tidak ada yang mengalahkan, tidak ada yang bisa melebihi ya pengetahuan Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ada yang bisa melebihi kekuatan dan kemahabesaran Allah Subhanahu wa taala. Seorang laki-laki tidak boleh merasa berbangga diri dan merasa merasa congkak dengan kelebihan-kelebihan yang dimilikinya itu. Ya. Baik. Hingga kemudian ikhwas sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kita melihat pada ayat 35 ini, Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ke-35 ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa in khiftum shiqaqa bainihima fab'athu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha iyurida islaha yuwaffiqillahu bainahuma innallaha kana aliman khabira. Ya. Artinya antum bisa lihat pada terjemahan masing-masing, ya, pada Al-Quran atau pada Android yang antum miliki. Ya. Sepintas ikhwas sekalian, kita bisa melihat ya penjelasan beberapa kalimat dalam ayat ini. Yang pertama adalah ya firman Allah Subhanahu wa taala, wa in khiftum. Ya, khiftum itu berasal dari kata al-khauf, takut. Ya, kalau kalian merasa takut, kalau kalian merasa khawatir, ya, di sini dikatakan al-khauf huna bimakna tawakku'u, ya, at-tawakku'u al-aqidu bima zahara min alamatin. Ya, kata al-khauf di sini adalah bentuk kehati-hatian atau bentuk kekhawatiran ketika sudah mulai melihat ada indikasi-indikasi yang mengarah ke situ. Ya. Ada indikasi-indikasi yang mengarah terjadinya perselisihan yang lebih besar daripada yang disebutkan pada ayat 34 itu. Ya, karena kalau pada ayat 34 disebutkan bahwasanya kalau ada seorang istri yang berbuat durhaka kepada suaminya, maka suaminya boleh melakukan langkah-langkah ya untuk penyelamatan rumah tangga, maka itu yang disebutkan. Nah, kalau sekiranya ikhwas sekalian itu berlanjut dan lebih daripada itu, maka kemudian dalam ayat 35 dikatakan wa in khiftum, kalau kalian khawatir, kalau kalian mengkhawatirkan ya dengan melihat adanya tanda-tanda, adanya indikasi perselisihan yang lebih besar dalam rumah tangga itu, ya, dalam hubungan suami istri itu, ya, maka kemudian di sini disebutkan, ya, bolehlah kemudian seorang suami istri, ya, atau sepasang rumah tangga itu, sepasang suami istri itu untuk melakukan langkah-langkah pencegahan, ya, langkah-langkah yang bisa ditempuh agar kemudian rumah tangganya bisa tetap utuh. Ya, baik. Apa itu ikhwas kalian? Ya, di sini disebutkan bahwasanya kalau dikhawatirkan ada tanda-tanda yang lebih besar daripada itu, ya, maka dianjurkan melalui ayat ini untuk kemudian
menempuh cara yang dengannya bisa diharapkan akan menyelesaikan persoalan rumah tangga itu. Ya. Ini sekaligus memberikan pelajaran kepada kita bahwasanya betapa Islam ini memperhatikan hal-hal seperti ini. Ya, betapa Islam ini mengajarkan solusi-solusi, langkah-langkah yang boleh kita lakukan ketika kita menghadapi atau menemukan persoalan dalam rumah tangga. Ya, ketika kita bisa melihat ya adanya misalnya kejadian-kejadian atau kelakuan-kelakuan ketika terjadi perselisihan, maka larinya kepada curhat ke tempat-tempat atau curhatnya ke orang-orang yang tidak diharapkan di tempat untuk curhat. Ya, sebutlah misalnya ketika ada persoalan rumah tangga, maka larinya ke medsos. Ya, seorang istri misalnya mengupload atau buat status yang semua pertemanannya akan heran apa maksud statusnya. Ya, padahal maksud statusnya itu ditujukan kepada suaminya. Ya, atau sebaliknya seorang suami ya menulis status yang kemudian maksud daripada statusnya itu sebenarnya diarahkan kepada istrinya. Ya, kalau demikian ibu sekalian, maka ini bisa semakin membuat melebar persoalan, oleh karena akan semakin banyak orang yang akan membacanya, akan semakin banyak orang yang bertanya-tanya ada apa dengan rumah tangganya. Ya, ada apa dengan rumah tangganya. Ya, baik. Karena itu di sini dikatakan ya kalau dikhawatirkan adanya perselisihan yang lebih besar di antara keduanya, di antara suami istri itu, ya, maka pada saat itu, ya, fab'athu hakaman min ahlihi, maka pada saat itu boleh dah ditempuh cara untuk mengutus hakaman. Ya, apa yang dimaksud dengan hakaman? Ya, hakaman adalah orang yang diharapkan bisa mengislah, ya, orang yang diharapkan bisa menjadi solusi, memberikan solusi dari setiap permasalahannya itu, dari permasalahan yang dialami dalam rumah tangga tersebut. Ya, ada dua cara ya sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala yang disebutkan dalam penjelasan ayat ini. Pertama, seorang hakim, ya, seorang hakim, ya, boleh mengutus dua orang untuk kemudian menengahi persoalan rumah tangga tersebut. Ya, tapi ini kalau misalnya persoalan rumah tangga itu sudah dibawa ke hakim. Ya, maka seorang hakim boleh mengutus dua orang untuk kemudian menyelesaikan persoalan rumah tangga tersebut sebelum rumah tangga tersebut sampai pada keretakan. Yang jadi masalah ya sekalian, kalau misalnya itu belum sampai kepada hakim, maka ini pun berlaku ya, kalau misalnya dalam rumah tangga itu ada perselisihan, maka boleh untuk kemudian menyelesaikan rumah tangga ini, maka boleh diutus dua orang hakaman, ya, dua orang hakimain, ya, dua orang yang diharapkan bisa menyelesaikan persoalan dalam rumah tangga itu. Yang pertama ya sekalian disebutkan di sini bahwa ya seorang suami boleh mengutus perwakilan keluarganya, ya, untuk menyelesaikan persoalan rumah tangganya. Begitu juga diutus satu orang dari kalangan istrinya, dari kalangan perwakilan keluarga istrinya, yang juga diharapkan bisa masuk untuk kemudian menyelesaikan persoalan rumah tangganya. Ya, inilah yang ditawarkan oleh Islam, bahwasanya untuk menyelesaikan persoalan dalam rumah tangga maka hadirkan pihak keluarga kita. Dan yang dihadirkan adalah dua orang. Ya. Lagi-lagi di sini hikmahnya sekalian, bukan hanya satu orang. Kalau satu orang dari pihak suami misalnya, maka boleh jadi dia tidak adil, boleh jadi dia akan berak sebelah. Ya. Tetapi kemudian diutus dari pihak istri juga, maka diharapkan betul-betul akan seimbang. Ya, diharapkan betul-betul akan seimbang. Nanti akan kita jelaskan apa syarat orang yang diutus ini. Ya, oleh karena tidak sembarang. Ya. Disebutkan di sini host sekalian, fab'athu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahlihima.
Ya, diutuslah 2 orang, baik dari perwakilan suami maupun perwakilan istri, yang diharapkan bisa menyelesaikan urusan rumah tangga keduanya. Kenapa harus dari kalangan keluarga? Ya, mungkin ada mengatakan ya, dan ada juga biasanya melibatkan tetangga atau melibatkan tokoh di tempat itu. Ya, baik. Dalam ayat ini disebutkan mengutus dari kalangan keluarga li'annahuma a'rafa bihaliz zaujain. Ya, min ghairihima. Oleh karena dengan mengutus dari kalangan keluarga, maka ini yang diharapkan lebih paham, lebih tahu tentang persoalan rumah tangga keduanya. Ya, ini yang lebih paham. Ya, ini yang lebih tahu tentang keadaan persoalan rumah tangga keduanya. Ya, yang kedua, ikhwas sekalian, dengan mengutus dari kalangan keluarga, maka tentu diharapkan akan lebih bertimbang matang tentang keutuhan dan kemaslahatan rumah tangga yang bisa dipertahankan. Ya, berbeda kalau misalnya mengutus orang lain, ya maka mungkin dia bisa saja kemudian berpikiran singkat. Ya, secepat itu ketika melihat tidak ada lagi tanda-tanda peluang kebaikan, maka dengan cepat mungkin dia bisa berputus asa dan mengatakan ya terserah kalian. Ya, adapun kalau dari kalangan keluarga, maka dia akan bertimbang dan berpikir matang, ya, berpikir lebih jauh demi kemaslahatan keluarga dan rumah tangga keduanya. Ya, baik. Ya, sekali lagi, kenapa dikatakan dari ahlihima? Ya, karena a'rafa bihalihi az-zaujaini min ghairihima. Ya, baik. Adapun syarat-syaratnya ikhwas sekalian, lagi-lagi juga tidak sembarang mengutus orang. Ya, di sini sebutkan ya hendaknya orang yang adil. Orang yang diharapkan bisa adil. Yang kedua diharapkan orang yang berilmu. Ya, orang yang berilmu, orang yang memiliki pandangan dan pertimbangan yang jauh. Ya. Kenapa harus orang yang adil? Itu tadi agar kemudian tidak berat sebelah. Ya. Kenapa kemudian harus orang yang berilmu? Ya diharapkan dia akan melihat lebih jauh ya tentang persoalan yang akan didengarkan. Oleh karena dia akan mengorek, dia akan mendengarkan penjelasan apa yang terjadi sebenarnya. Ya, maka diharapkan dengan penjelasan itu ya dia akan bertimbang. Ya, bahkan di sini dijelaskan 2 utusan ini diharapkan untuk mendengarkan siapa sebenarnya yang berbuat salah, siapa sebenarnya yang berbuat zalim. Ya. Bahkan disebutkan kalau sekiranya ditemukan bahwasanya yang berbuat zalim adalah seorang suami kepada istrinya, maka pada saat itu seorang istri ya boleh untuk kemudian menuntut haknya kepada suaminya. Ya. Dan kalau sekiranya yang salah ternyata adalah dari pihak istri, maka seorang suami juga boleh untuk kemudian memutuskan nafkahnya kepada istrinya. Ya, ini setelah kemudian dikorek, ya diketahui informasi dari 2 orang yang diharapkan untuk kemudian menyelesaikan persoalan itu. Ya, baik. Ikhwas sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Di sini disebutkan ya ba'atsal hakim thiqatun min ahlil mar'ah wa thiqatun min qaumir rajul. Ya, 2 orang yang thiqah dari perwakilan suami dan seorang yang thiqah dari perwakilan istri. Ya. Liyajtami'a ya untuk kemudian mengumpulkan keduanya ya fayanzura fi amrihima untuk kemudian mendengarkan urusan keduanya. Ya, mendengarkan urusan keduanya. Ya. Baik. Lagi-lagi di sini pelajaran bukan didengarkan sepihak, ya tetapi bagaimana mendengarkan urusan keduanya. Yang dengan itu kemudian diharapkan bisa mengetahui duduk persoalan dan kemudian diharapkan bisa memberikan solusi-solusi. Ya. Baik. Ya.
wa yaf'ala ma fihi al-maslahah mimma yaranahu min at-tafriqi aw at-tawfiqi. Ya, untuk kemudian melihat dan akan merekomendasikan apakah rumah tangga ini akan dipertahankan atau kemudian direkomendasikan untuk berpisah. Ya, untuk kemudian direkomendasikan untuk berpisah. Ya. Sekali lagi setelah didengarkan penjelasan lebih matang dari kedudukan persoalan keduanya, maka ya dua orang yang diutus ini ya boleh kemudian merekomendasikan apakah ya direkomendasikan kepada hakim apakah kemudian rumah tangganya akan dipertahankan atau dianggap maslahat ketika ya diceraikan. Ya. Baik. Ikhwas sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian di sini disebutkan kalau sekiranya dua utusan ini datang dengan niat yang baik untuk kemudian mengislah, memperbaiki keduanya. Di sini katakan iyurida islaha. Kalau keduanya punya tekad, punya niat baik untuk mengislah, ya mengislah keduanya. Yuwaffiqillahu bainahuma, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan taufik kepada keduanya. Ya. Kalau dua orang ini datang dengan niat untuk mengislah, menyatukan keduanya, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan taufik kepada dua rumah tangga ini, kepada rumah tangga ini untuk tetap dipertahankan. Ya. Karena itu kemudian ya betapa perlunya, betapa pentingnya orang yang diutus ini bukan orang sembarangan. Kalau orang yang diutus adalah orang yang justru akan merusak rumah tangga orang, ya maka mungkin dia akan datang dengan niat yang tidak baik. Ya. Dan nanti kita lihat ikhwas sekalian, ternyata ada efek, ada hukuman, ada dampak kalau sekiranya kalau misalnya ikhwas sekalian kedua utusan ini sudah menyimpulkan bahwasannya dua rumah tangga ini direkomendasikan untuk dipertahankan. Ya, direkomendasikan untuk dipertahankan. Tapi ternyata ada yang tidak setuju. Ya, ada yang tidak setuju. Ya. Entah itu dari pihak keluarga laki-laki atau dari pihak keluarga perempuan. Maka ikhwas sekalian, efeknya bahwasanya kalau sekiranya orang yang ingin disatukan ini, entah suami atau suami istri ini ingin disatukan, dan ternyata salah satu di antaranya meninggal dunia, maka orang yang tidak setuju ini itu tidak boleh untuk mendapatkan warisan. Ya. Baik, kita ulangi. Kalau sekiranya direkomendasikan untuk dipertahankan dan ternyata ada ya di antara keluarganya yang tidak setuju, ya, dan ini tidak syar'i tentunya, maka disebutkan bahwasanya dia tidak berhak untuk mendapatkan warisan dari yang meninggal itu. Ya. Karena itu ini ikhwas sekalian, ya, bukan persoalan yang main-main, ya, untuk kemudian dilihat ya kemaslahatan. Ya. Baik. Ya, walihada qala Allah Ta'ala yurida islaha yuwaffiqillahu bainahuma. Wa qala Ali bin Abi Thalha an Abi Abbas, ya amara Allah azza wa jalla ayyab'atsu rajulan salihan min ahli rajul wa rajulan mislahu min ahli mar'ah. Ya, fayanzura ayyuhumal masi'u. Ya. Itu tadi bahwasanya dianjurkan untuk mengutus ya satu orang dari kalangan suami dan satu orang dari kalangan istri yang memiliki kapasitas. Ya, untuk apa? Untuk melihat siapa di antara keduanya yang bersalah. Ya. Baik. Fa in kana ar-rajulu huwal masi'u hajibu anhu imratahu. Ya. Nah, ini tadi yang kita katakan, kalau ternyata yang bersalah adalah seorang suami, ya setelah ditelusuri dan yang bersalah adalah seorang suami,
maka di sini kemudian ada hak-hak. Dan kalau sebaliknya yang bersalah adalah suami, maka ada hak-hak yang juga boleh diputuskan. Ya. Baik, hak dan kewajibannya ada yang selanjutnya boleh dipertimbangkan. Ya. Baik. Selanjutnya host sekalian, fa'in ijtama'a ra'ahuma ala ayyafruqa aw yajma'a fa'amarahuma jaizun fa'in jaizul akhar. Ya. Ya, kalau sekiranya dilihat bahwasanya yang maslahat itu adalah untuk disatukan kembali, dirukunkan kembali, ya, maka ya direkomendasikan. Dan kalau sekiranya dianggap maslahah untuk kemudian dipisahkan, maka juga dipisahkan untuk dipisahkan. Ya. Baik. Ya, inilah ikhwas sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, fungsi daripada adanya penengah. Ya, adanya penengah yang bisa diutus. Ya, karena itu untuk kemudian bagaimana umat Islam memiliki pengetahuan dalam hal ini, bahwasanya ketika menghadapi persoalan dalam rumah tangga, maka hendaknya tidak menyelesaikan sendiri. Ya, dan tidak terlebih lagi kalau misalnya tidak melibatkan pihak-pihak yang diharapkan bisa membantu penyelesaian rumah tangga itu. Ya. Ya, dan kita katakan bahwasanya ya tentu lebih salah lagi kalau kemudian melibatkan orang-orang yang tidak pantas. Ya, melibatkan orang-orang yang tidak pantas untuk terlibat. Ya, sebutlah misalnya bukan orang yang alim, bukan orang yang memiliki pengetahuan, tidak memiliki kapasitas di situ. Ya. Atau orang yang tidak memiliki kekerabatan, atau orang yang ya justru memang ya punya keinginan untuk memisahkan, ya punya keinginan untuk memang memisahkan, sehingga yang seharusnya disatukan ternyata akhirnya dipisahkan. Ya, baik. Ini ya sekalian, kalau sekiranya rumah tangga itu belum ditangani oleh hakim. Adapun kalau misalnya ditangani oleh hakim, maka yang ada kalau misalnya salah satunya mengajukan gugatan cerai, ya, apakah itu suami atau istri, ya, maka biasanya di pengadilan juga metode yang dilakukan, ya, tidak langsung berpengadilan, ya, tidak langsung berpengadilan, tetapi kemudian pihak pengadilan akan menunjuk adanya hakim untuk bisa mengislah, ya, hakim yang bisa mendamaikan keduanya. Ya. Jadi sekali lagi sebelum dibawa kepada pengadilan, ya, ke dalam persidangan, maka terlebih dahulu urusannya dilimpahkan kepada hakim, ya, satu orang hakim yang akan diharapkan untuk bisa mengislah. Ya. Kalau misalnya pada tahapan pertama ini tidak berhasil, ya, tidak berhasil mengislah, ya, maka barulah pada saat itu kemudian tahapan-tahapan persidangan akan dilanjutkan. Ya. Karena itu ikhwas sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Kalau sekiranya ada urusan seperti ini dan itu harus terlibat ke dalam pengadilan, maka kalau rumah tangga itu diharapkan untuk tetap bertahan, maka diharapkan untuk bisa memaksimalkan pada saat tahapan pertama itu. Ya. Untuk kemudian betul-betul bisa diislah. Oleh karena kalau sudah dibawa ke dalam persidangan, maka boleh dibilang ini akan sulit lagi untuk kemudian disatukan. Ya. Kenapa demikian ikhwas sekalian? Maka satu sama lain akan diperdebatkan, satu sama lain akan adu argumen. Ya. Kalau sekiranya seorang istri misalnya menuntut untuk talak misalnya, ya, menuntut cerai misalnya, ya, istilahnya khulu, ya, maka dia akan melayangkan gugatan cerainya yang nantinya akan dijawab oleh suaminya. Ya. Begitu seterusnya, jawaban suaminya akan dibantah lagi oleh istrinya, dan berikutnya diberikan kesempatan satu kali oleh suaminya untuk juga membantah daripada jawaban istrinya, sehingga satu sama lain akan jawab menjawab, bantah membantah,
dan ini tidak sedikit menyita perhatian, tidak sedikit menyita kesibukan, dan tidak sedikit menyita emosi dari keduanya. Ya. Karena itu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya ini sudah akan sulit ya persoalannya jikalau sudah sampai pada tahap persidangan. Meskipun demikian ya tentu saja ya ada saja yang sudah sampai pada tahap persidangan namun ya oleh hakim berhasil untuk kemudian menyatukan kembali. Ya. Baik. Kesimpulan yang bisa kita ambil ikhwas sekalian dari judul ini ya tahkimul hakimaini inda khawfi syiqaq bainaz zawjain. Ya. Urgensi dua hakim, ya, dua penengah yang diutus ke dalam rumah tangga ketika rumah tangga itu memiliki persoalan yang berat. Ya. Baik. Yang kedua ikhwas sekalian, bisa kita simpulkan bahwasanya demikianlah Islam ini mengajarkan. Bahwasanya ketika rumah tangga mengalami persoalan, untuk kemudian tidak menyimpan sendiri persoalannya, ya, atau juga kemudian tidak menyelesaikan sendiri persoalannya, tanpa kemudian melibatkan pihak-pihak yang diharapkan bisa membantu menyelesaikan urusannya. Ya. Siapa? Kita sudah sebutkan ya kepada pihak-pihak yang memang kita anggap memiliki kapasitas dan untuk kemudian tidak melupakan dari kalangan keluarga sendiri. Ya. Saya kira demikian ikhwas sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya kita berharap semoga dengan penjelasan ini maka buat kita yang telah berkeluarga semoga kita dianugerahi ya pengetahuan yang lebih matang untuk memperbaiki keutuhan rumah tangga kita, dan kepada yang belum berkeluarga inilah pengetahuan awal buat antum ya untuk kemudian ya akan mengawali rumah tangga yang antum akan bentuk nantinya dengan pemahaman yang benar. Dan tentu ini juga bermanfaat ya, bisa kita ajarkan, bisa kita tularkan kepada ya keluarga kita dan kepada orang-orang di sekitar kita. Hadanallahu wa iyyakum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.